Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya di channel Bonsai Eksplorasi Jambro. Kali ini saya akan mereview dan menjelaskan beberapa tahapan proses pembuatan cetak ETSA sesuai dengan tema dari materi penyampaian. Agenda kita pada hari ini adalah tentang membuat karya seni grafis, yakni cetak ETSA pada media logam. Ini merupakan sebuah proses penciptaan karya seni grafis yang menggunakan media logam, yang tentu merupakan bagian dari sebuah karya seni rupa murni ya. Dan selanjutnya terkait mengenai beberapa bagian dari tahapan prosesnya, kita akan coba untuk melakukan proses review sekaligus beberapa tahapan tersebut saya akan menjelaskan di situ, mulai dari persiapan bahan-bahan, peralatan, dan selanjutnya dalam proses pendampingan ini tentu penegasan yang terkait dengan proses pembuatannya seperti apa. Mari kita simak tayangan video tutorial ini. Oke kawan-kawan, kita langsung ke tahapan proses. Sebelum mulai kita upayakan agar mempersiapkan bahan dan media untuk praktik ETSA logam tersebut. Beberapa bahan diantaranya adalah, pertama di sini ada stiker ya, stiker kertas ataupun stiker plastik di situ. Ini ada stiker yang sudah saya tempel di situ sebagai simulasi. Dan yang kedua adalah bahan yang kita butuhkan di situ, plat logam aluminium di sini ya, sesuai dengan kebutuhan ukuran. Di situ ada sekitar 10 kali 20 cm. Ya, ini ukuran standar untuk setengah dari A4. Dan berikutnya bahan yang lain yang mungkin bisa kita gunakan selain logam aluminium adalah kuningan. Ini bahan yang utama dari tahapan awal untuk persiapan pembuatan desain kawan-kawan. Selanjutnya yang kedua adalah melalui proses menutupi bagian plat logam dengan menggunakan bahan stiker ya. Stiker yang bisa digunakan sesuai dengan contoh dari bahan yang tadi disampaikan adalah stiker kertas ataupun seperti yang dipakai oleh sejumlah siswa di sini adalah stiker plastik. Bisa juga stiker sunblast yang sedikit ada ornamennya. Stiker ini gunakan jenis stiker yang daya rekatnya lebih tinggi sehingga punya potensi untuk membendung celah bisa masuknya cairan ketika dalam proses pengikisan atau pengasaman bahan HCl atau periklorida. Oke, mantap. Selanjutnya untuk tahapan berikutnya yang ketiga adalah tahapan membuat desain sketsa secara manual dengan menggunakan pensil, membuat pola pada permukaan stiker yang sudah ditempel atau direkatkan pada logam. Ini salah satu cara teknik untuk membuat pola secara manual dengan menggunakan pensil. Tahapan cutting menjadi tahapan yang keempat yang merupakan proses untuk mengiris dan mencukil bagian dari pola atau gambar yang dibuat. Bagian yang diiris atau dicukil dengan teknik cutting ini adalah beberapa bagian bidang yang dibuat
pada bagian outline-nya. Di situ ada terlihat sketsa dengan ukuran beberapa ketebalan dari kiri ke kanan. Untuk bagian outline-nya atau konturnya itu dipotong atau dihilangkan. Itu bisa dilepas sebagai bagian dari ruang yang akan tentu digunakan untuk bisa masuknya atau celah masuknya dari cairan dalam proses pengasaman atau pengikisan bahan HCl atau periklorid tersebut. Seperti yang nampak di situ jelas ada bagian yang diproses oleh siswa. Outline dari desain gambar itu dihilangkan. Nah, ini contoh lain dari teknik selain manual desainnya. Ini dalam proses tahapan cutting, namun desain gambar yang di cutting ini dibuat dengan teknik printing ya. Ada bagian kertas yang isi gambar dari hasil proses printing di situ, seperti yang nampak di depan ini. Ini anak-anak tidak perlu menggambar, hanya mencoba untuk mencari desain gambar stensil yang ada di media Google. Di situ bisa memilih jenis dan desain gambar, baru di print seukuran dari media logam tersebut dan direkatkan, dan selanjutnya masuk ke tahapan proses cutting. Ini hasilnya ya, dari beberapa hasil karya siswa. Ya, ini hasil simulasi dari salah satu karya siswa 10 IPA 1 ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian semua siswa-siswi dimanapun berada. Semoga hasil karya dari siswa-siswi yang ada di SMA 1 Trara ini memberi manfaat, menginspirasi, dan bisa juga digunakan sebagai sebuah materi referensi untuk berkarya dan berkreasi yang berkaitan tentang karya seni grafis Keta Etsa, membuat plakat ataupun gantungan kunci.